Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Daring Bahasa Indonesia. Kali ini untuk kelas 12 kita akan membahas teks editorial. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya mari kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan dan agama kalian masing-masing agar ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Nah, minggu lalu Pak Heru sudah 2 minggu lalu tepatnya ya. Jadi Pak Heru sudah memberikan materi serta memberikan tugas. Jadi kalian mencari teks di internet dan yang minggu sebelumnya lagi Pak Heru memberikan materinya. Nah, jadi mungkin kalian sudah ada gambaran sedikit tentang teks editorial. Jadi kalian sudah tahu setidaknya menemukanlah di internet apa sih itu teks editorial gitu ya. Nah, jadi kali ini Pak Heru akan menjelaskan apa sih itu teks editorial dan ciri-cirinya, gaya bahasanya dan strukturnya. Nah, berikutnya langsung saja kita bahas untuk materi teks editorial. Nah, apa sih itu teks editorial? Jadi teks editorial itu merupakan tulisan yang berisi kupasan masalah aktual atau baru saja terjadi dan masih menjadi bahan pembicaraan di masyarakat. Nah, jadi di sini dari pengertian yang pertama, jadi bagian pertama ini kita bisa simpulkan bahwa di sini ada bisa berupa seperti berita ya. Jadi sebuah teks editorial atau opini memang didominasi oleh pendapat berupa sudut pandang penulis terhadap suatu permasalahan. Tetapi penulis pun harus menyampaikan fakta ya, jadi yang terdapat di lapangan mengenai hal tersebut. Jadi berbeda dengan berita yang justru harus berisi fakta dan bebas dari opini. Nah, ini bedanya berita dengan teks editorial. Kalau berita itu menyampaikan keseluruhannya fakta, sedangkan kalau editorial di situ ada opini yang didasarkan oleh fakta. Jadi secara aktual atau baru gitu ya. Ada masalah apa di masyarakat. Nah, itu disampaikan secara aktual. Tulisannya berupa opini dan di situ tapi berdasarkan fakta. Oke, berikutnya. Nah, untuk sifat teks editorial, jadi di sini ada sifatnya. Jadi krusial. Ini artinya ditulis secara berkala, bergantung pada jenis terbitan. Kisah harian, mingguan, 2 mingguan atau bulanan. Nah, jadi di sini teks editorial ini sifatnya ada yang pertama itu krusial, yaitu ditulis secara berkala ya. Bisa kisah harian, mingguan, 2 mingguan atau bulanan. Nah, lalu ada situasional, yaitu isinya menyikapi situasi yang berkembang di masyarakat luas, baik itu aspek sosial, ekonomi, kebudayaan, hukum, pemerintah, olahraga maupun hiburan. Hal tersebut bergantung pada jenis liputan medianya. Jadi ini ada kaitannya dengan yang krusial tadi. Jadi di sini apa yang sedang berkembang di masyarakat saat ini. Nah, di situ kita bisa menulis, jadi bisa berupa harian, mingguan, misal olahraga. Di sini ada apa bisa kita tulis untuk editorial mingguan, entah itu 2 mingguan atau bulanan seperti itu. Oke, yang berikutnya ada konsisten, yaitu memiliki karakter atau konsisten yang teratur kepada para pembaca terkait sikap media sosial yang menulisnya. Jadi di sini istilahnya tadi ya, misal kisah harian atau mingguan berkala itu harus konsisten. Terus memiliki karakter atau konsistensi yang teratur. Jadi misal karakter di sini pembaca, gaya yang ditulis oleh medianya seperti itu atau editornya. Nah, berikutnya ada politis. Jadi terkait erat dengan media atau kebijakan media yang bersangkutan. Jadi ada aturan media itu bisa media cetak, media internet ataupun
ya media internet atau media massa itu ini ada eh, kebijakannya masing-masing. Di Indonesia media cetak itu ada yang sifatnya apa namanya anti mainstream dan mainstream. Jadi media-media mainstream itu yang seperti Kompas, ya media-media yang kalian uh, ketahui, ada istilahnya banyak ya, ada Sindo dan sebagainya. Untuk media-media masa yang istilahnya anti mainstream itu biasanya dia lebih, misal contohnya mengkritik pemerintah ya, di situ aturannya dia kebijakannya medianya itu dia tidak mementingkan politis ya, tapi lebih ke mengkritik gitu, seperti itu. Nah, lalu berikutnya ada ciri-ciri teks editorial. Yang pertama, opini redaksi tentang peristiwa yang sedang ramai dibicarakan. Nah, silakan kalian nanti cari redaksi itu apa sih gitu. Terus terdapat ulasan terhadap suatu masalah yang dimuat, baik skala nasional maupun internasional, dan dapat menjadi teks editorial apabila berita tersebut memberi dampak secara nasional. Nah, jadi di sini teks editorial yang tadi ya, opini redaksi tentang peristiwa yang sedang ramai dibicarakannya. Redaksi itu apa, cari, tapi di sini Pak Heru mau menjelaskan yang opini redaksi tentang peristiwa yang sedang diramai dibicarakan ya, yang ada di lingkungan masyarakat ini apa, di lingkungan kita. Nah, itu opininya yang sedang ramai dibicarakan. Nah, itu bisanya opini dalam teks editorial itu yang sedang ramai dibicarakan saat ini. Jadi dampaknya masalah itu dimuat skala nasional gitu. Misal yang ini baru ramai yaitu peraturan pemerintah ya, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law, itu sedang ramai dibicarakan. Habis itu biasanya di sini ada opini-opini atau editorial teksnya yang banyak di media massa. Terus mengandung pikiran subjektif redaktur. Nah, ditambah ya, kalian cari redaksi dan redaktur itu apa gitu. Nah, kalau subjektif di sini berarti pemikiran sendiri ya, berarti mengandung subjektif dari si redaktur. Redaktur itu apa sih? Redaksi apa? Nah, itu silahkan kalian cari nanti buat tugas. Oke, berikutnya ada aspek yang dibahas dalam editorial. Nah, apa aja sih? Jadi ada judul yang pertama, terus latar belakang masalah, terus ada tokohnya pasti biasanya, terus ada masalahnya apa, peristiwa yang disampaikan, opini penulis, terus ada saran dan solusi biasanya, ada simpulan, terus ada sumber berita, terus di sini ada anggota redaksi yang menyusun. Nah, lalu berikutnya ada teks editorial, golongan pers menengah ke atas. Jadi tadi ya Pak Heru bilang media massa, ada yang mainstream dan anti mainstream. Nah, di sini ada pers ya, itu namanya pers menengah ke atas. Jadi hati-hati tidak menyebut nama yang sedang diberitakan. Normatif, cenderung konservatif, bersikap sesuai keadaan, pertimbangan terhadap aspek politis lebih besar daripada aspek sosiologis. Nah, ini yang biasanya media mainstream, Sri Kompas, terus Sindo dan sebagainya. Nah, ini merupakan golongan pers menengah ke atas. Dia sangat hati-hati untuk menyebut nama, terus normatif. Jadi ada normatif di sini aturannya. Jadi ada norma-normanya. Seperti itu untuk pers itu dia sangat sangat dijaga gitu. Terus berikutnya ada pertimbangan terhadap aspek politis. Nah, jadi di sini aspek politis berarti ya kita di negara kita ada misal menyinggung nama dari politisi atau pemerintahan. Nah, itu lebih berhati-hati seperti itu. Jadi dia lebih menyampaikan berita-berita istilahnya ya
tidak banyak mengkritiknya dibanding mengkritiknya, atau kalau di aspek sosiologis ya aspek sosialnya, kalau dalam media anti mainstream itu sosiologis lebih diutamakan. Tempo itu termasuk yang koran Tempo, kalau kalian tahu itu ada media massa yang dia anti mainstream ya. Biasanya dia kalau kalian masih ingat yang viral itu ada berita atau artikel itu dia menggunakan karikatur yang wajahnya Pak Jokowi dengan hidung seperti Pinocchio. Nah kayak gitu, itu dia tidak mengepentingkan politis ya, jadi seperti itu. Nah, bisa dikatakan golongan menengah ke bawah atau pers ya. Lebih berani menyebut nama orang yang diberitakan. Nah ini contohnya. Atraktif, memiliki daya tarik untuk semua kalangan. Jadi di sini banyak ya, maupun muda maupun tua itu dia bisa membacanya gitu. Jadi sangat menarik gitu. Terus progresif, ya, sifatnya memberi perubahan kemajuan. Yang tadi dengan kritikan ataupun masukan. Terus lebih memilih pendekatan sosiologis daripada pendekatan politis gitu. Oke, next. Nah, jadi tadi teks editorial itu kan berisi fakta, opini yang berdasarkan fakta. Nah, fakta dalam teks editorial itu benar-benar terjadi. Terus waktu, tempat, dan tanggal peristiwa jelas. Jadi benar-benar terjadi itu ya, kejadiannya terjadi. Terus waktu, tempat, dan tanggal peristiwanya jelas. Kapan, di mana. 5W1H itu ya, atau ASKA di Mega itu jelas. Terus diperkuat dengan angka-angka, misal data, angka, atau data-data fakta validnya. Nah, untuk jenis fakta dalam teks editorial itu ada fakta umum, yaitu fakta yang mengungkapkan kebenaran yang berlaku sepanjang zaman sejak dahulu hingga sekarang. Ini contohnya, Kota Juwana merupakan salah satu kecamatan di Kota Pati. Hal ini baru contoh, itu fakta umum. Nah, sedangkan untuk fakta khusus, lebih spesifik, yaitu fakta kebenaran yang berlaku dalam waktu tertentu. Jadi hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 telah dilaksanakan pemilihan ketua OSIS periode 2019-2020. Nah, di situ kan fakta khusus waktunya tertentu. Jadi kalau fakta umum ini sepanjang masa, tidak terpaut oleh zaman atau zaman ya. Jadi dari dulu hingga sekarang itu faktanya sama. Ya, mungkin dong Kota Juwana merupakan salah satu kabupaten di Kota Pati. Nah, itu kan berita bohong berarti ya, hoax itu, bukan fakta. Atau terus fakta khusus itu tadi ya, itu fakta yang kebenarannya berlaku dalam waktu tertentu. Jadi itu fakta waktunya ini ya itu sudah sesuai dengan waktunya kapan gitu ya. Jadi tidak terpaut oleh waktu yang sangat lama. Nah, lalu ada ciri-ciri opini. Jadi dalam editor itu kan ada fakta, ada opini. Ciri-ciri opini belum terjadi merupakan pendapat, berupa pendapat bersifat subjektif, keterangan belum jelas. Nah, jadi di sini belum terjadi, bisa berupa belum terjadi, bisa berupa gambaran awal atau misalnya kayak bayangan. Terus merupakan pendapat, jadi argumen, pendapat. Terus bersifat subjektif. Jadi di sini yaitu tadi berdasarkan diri sendiri. Terus keterangan belum jelas. Jadi misal waktu, kapan, di mana, itu belum jelas waktunya kapan. Nah, di sini ada jenis opini. Yang pertama ada opini perorangan. Jadi subjektif ya, pendapat berdasarkan pandangan pribadi orang tertentu. Nah, jadi menurut para ahli, pada tahun 2020 penduduk Indonesia akan mencapai 400 juta jiwa. Nah, di sini baru menurut para ahli. Jadi belum benar-benar dibuktikan pada tahun 2020. Nah,
Untuk data angka ini kan belum pasti datanya. Misalnya ini Pak Heru ganti itu 2021. Ini kan belum 2021 kan belum terjadi itu kan. Nah, lalu ada opini umum objektif. Pendapat berdasarkan pandangan orang banyak atau khayalak umum. Menghisap rokok merugikan diri sendiri. Misal, nah di sini opini orang lain bahwa secara keseluruhan bahwa menghisap rokok merugikan diri sendiri. Padahal di sini kok bisa berupa Pak itu kan fakta gitu kan. Belum tentu itu karena belum ada yang istilahnya kayak penelitian yang menyatakan bahwa menghisap rokok merugikan diri sendiri itu belum ada kejelasannya. Bahkan ada kata-kata yang ada orang tua aja sampai umurnya 100 tahun masih merokok gitu dan dia masih segar bugar gitu. Nah, ini merupakan opini umum. Nah, untuk struktur teks editorial ini ada yang pertama pernyataan pendapat atau tesis, yang kedua ada argumentasi, yang ketiga ada pernyataan ulang pendapat atau reiteration. Nah, jadi di sini untuk pernyataan pendapat, tesis itu adalah merupakan bagian yang mengemukakan topik yang akan disampaikan. Biasanya terdapat pada awal paragraf sebagai pembuka. Jadi di sini tesis ini pernyataan pendapat atau pembuka. Jadi ini topiknya yang akan disampaikan apa gitu. Intinya. Terus ada argumen. Nah, argumentasi di sini jadi menyampaikan fakta yang terjadi di lapangan, mengomentari fakta tersebut berdasarkan sudut pandang kalian atau penulis. Tujuan argumen adalah untuk mempengaruhi atau meyakinkan pembaca. Ya, penulis ingin agar segala sesuatu yang disampaikannya dibenarkan oleh pembaca sehingga pembaca pun mengikutinya. Argumentasi biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Jadi ada argumentasi 1, 2, 3, 4, 5. Terus pernyataan ulang pendapat yang terakhir. Jadi di sini bagian penutup yang berisi penegasan kembali tesis dan argumen agar pembaca semakin yakin. Jadi simpulannya biasanya seperti itu. Nah, lalu untuk kaidah kebahasaan, jadi yang pertama terdapat kalimat utama dalam setiap paragraf. Jadi ada kalimat utama, kalimat yang mewakili gagasan utama. Contoh saat ini kondisi perekonomian Indonesia sedang masa memprihatinkan. Nah, jadi untuk kalimat utama itu adalah kalimat yang mewakili gagasan utama. Jadi misalnya kalimat utama ini ada di awal paragraf atau di akhir paragraf. Nah, terus menggunakan adverbia frekuensi. Jadi adverbia kata keterangan. Nah, ini menunjukkan intensitas kegiatan seperti sering, kadang-kadang, jarang, kerap. Nah, contohnya hal ini tentu seringkali membuat pusing masyarakat. Yang ketiga menggunakan konjungsi atau kata hubung. Pertama, kata konjungsi ini banyak ya. Jadi kalau untuk konjungsi temporal ini menyatakan urutan waktu seperti pertama, kedua, kemudian, berikutnya. Selain itu, nah untuk konjungsi ya, terus menggunakan kata kerja atau verba. Di sini kata kerja material, relasional, dan mental. Nah, apa sih kata kerja material? Adalah kata kerja yang menunjukkan perbuatan fisik, peristiwa apa ya, seperti berlari, mencuci. Nah, sebenarnya seperti memasak itu kata kerja material. Sedangkan kata kerja rasional adalah kata kerja yang mengandung pengertian A adalah B. Kata kerja ini biasanya digunakan untuk menjabarkan sebuah definisi. Contohnya, ironi memang Indonesia adalah negara agraris dan dahulu terkenal dengan swasembada beras. Justru bermasalah dengan beras. Terus contoh kedua, Budi memiliki 3 buah mobil. Nah, oh ya, tambahan lagi, silakan kalian cari contoh kata kerja relasional ya. Nanti Pak Heru buatkan untuk opsi tugas di penugasan. Kalian tadi cari redaktur, terus satunya apa lagi Pak Heru lupa. Nah, nanti Pak Heru sampaikan aja di penugasan gitu.
Oke, next. Nah, lalu ada kata kerja mental. Jadi di sini kata kerja menerangkan persepsi, afeksi, kognisi. Misal contohnya melihat, mendengar, mencium. Nah, di sini ada lagi dibagi ya. Kata kerja persepsi ya kata kerja yang berkaitan dengan panca indera. Terus ada kata kerja afeksi, kata kerja yang berkaitan dengan perasaan, ya, psikologi, marah, sedih, khawatir. Terus ada kata kerja kognisi, itu kata kerja berkaitan dengan proses, memahami, berpikir, mengerti, memahami itu sendiri ya. Itu kata kerja. Nah, berikutnya jadi jenis teks editorial. Teks editorial penjelasan. Jadi di sini yang paling banyak digunakan khususnya pada saat membahas isu sensitif dan kontroversial. Jadi di sini ada teks editorial penjelasan yang pertama. Diangkat dan mengarahkan pembaca untuk menerima pemahaman penulis terhadap masalah tersebut. Jadi di sini misal contohnya kasus-kasus yang ada di Indonesia, baik itu artis atau apa yang skalanya nasional yang sedang sensitif. Nah, ini dijelaskan, kalian beropini dari fakta, kalian opinikan seperti itu, dijelaskan. Terus ada teks editorial kritik. Jadi sini udah jelas ya dari judulnya, udah pasti nih berisi tentang kritikan. Nah, jadi fenomena yang marak terjadi di tengah masyarakat. Kritik apa banyak ya, entah itu pemerintahan atau sebagainya bisa. Terus ada teks editorial persuasi. Ini ajakan ya untuk mempengaruhi pembaca untuk setuju dengan opini yang disampaikan dalam artikel. Ini bisa juga ajakan katakan. Nah, terus ada teks editorial pujian. Nah, di sini artikel ditulis untuk memberikan pujian pada seorang atau instansi. Nah, jadi jarang ini atau ditemui dan cukup langka. Nah, untuk bagian manfaat dan seterusnya akan baru jelaskan di pertemuan berikutnya. Nah, tadi baru sudah sedikit menjelaskan tentang teks editorial. Silakan kalian nanti bisa catat bagian-bagian penting atau yang belum kalian pahami, nanti bisa kalian tanyakan ke Pak Heru. Nah, untuk tugasnya dikerjakan dan jangan lupa belajar. Kalian sudah kelas 12, sebentar lagi lulus. Semoga pandemi segera berakhir dan kalian bisa bertatap muka lagi untuk pembelajaran karena sudah kelas 12 ya tentunya. Dan ingat, tetap jaga jarak, patuhi protokol kesehatan, jangan lupa jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi tentunya, gak usah keluyuran kemana-mana, tetap di rumah aja, stay safe, jaga keluarga kalian masing-masing. Oke. Pak Heru akhiri, jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.